Ya, sekali lagi sahabat tani, itu tadi adalah 6 jenis tanaman umbi yang saya tanam, 6 varietas, 6 jenis. Silahkan untuk sahabat tani memilih yang mana, itu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat Babisa Deso. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mereview tanaman yang ada di samping rumah. Ini kaplingan. Saya menanam di sini 6 jenis tanaman dalam satu tempat. Kita akan melihat satu persatu jenis tanaman, keunggulan dan kekurangannya. Ya baik, selamat mempelajari, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya sebelum melanjutkan video ini. Kita akan lihat yang ujung ini adalah jenis singkong Garuda. Nah, kita lihat jenis singkong Garuda ini daunnya seperti apa. Nah, ini daunnya seperti ini. Kita lihat pelepahnya kemerah-merahan. Batangnya untuk pokok, kalau sudah tua pokok batangnya dia agak keputih-putihan. Dia dapat tumbuh subur dan tegak lurus, ya, subur dan tegak lurus batangnya. Ada beberapa yang bercabang nanti ketika usia di 6 atau 7 bulan. Nah, ini jenis singkong Garuda. Singkong Garuda ini dapat berbuah lebat, dan panjang. Berbatang bisa, kalau kita rawat dengan maksimal, kita bisa dibuat rata-rata 5 sampai 6 kilo. Nah, untuk rawatan yang standar mungkin kalau kita buat maksimal ini bisa mencapai 10 atau 15 kilo ya. Kita buat jarak tanam mungkin yang 1 meter kali 1,5. Jadi kalau untuk tanaman standar ini bisa kita buat rata-rata 5 kilo. Tuh jenis singkong Garuda, varietas singkong Garuda. Dan varietas singkong Garuda ini juga termasuk salah satu jenis umbi yang bisa dikonsumsi. Jadi bisa lihat dapat tumbuh subur. Sedangkan yang di sebelahnya, sebelah kiri ini satu baris, ini adalah singkong Thailand merah. Singkong Thailand merah ini hampir sama dengan singkong Garuda, tetapi kalau Thailand merah ini dia pelepahnya merah muda. Nah, pelepahnya merah muda, batangnya agak hijau-hijau muda, seperti pupusnya. Nah, ini dia lebih hijau dan pelepahnya merah muda. Kalau untuk batang pokoknya setelah tua dia hampir sama dengan singkong Garuda. Jenis singkong Thailand merah ini dia sangat tumbuh subur dan cepat besar dalam pembuahan. Tapi untuk jenis ini mungkin kadar airnya lebih tinggi, jadi mungkin agak kurang peminatnya. Tetapi kalaupun kita mau tanam ini tidak ada masalah, karena dalam per hektar untuk mencapai 40 ton ini sangat mudah dan sangat memungkinkan sekali. Nah, ini jenis untuk Thailand merah. Nah, seperti ini buahnya dapat besar dan panjang. Usia 8 bulan, target 40 ton insya Allah mencapai. Nah, ini kalau untuk jenis Thailand merah. Tetapi kelemahannya di sini Thailand merah ini kadar airnya cukup tinggi sahabat tani ya. Baik, kalau tadi yang ujung kita udah bisa lihat jenis singkong Garuda, Thailand merah, dan sebelahnya ini adalah
Ini Skasesa. Nah, kita bisa lihat pertumbuhannya jenis Skasesa seperti apa. Ini juga dapat tumbuh subur, tetapi untuk jenis Skasesa ini adalah varietas yang paling unggul untuk kadar ACI ya. Jadi sekali lagi untuk varietas Skasesa ini paling unggul untuk kadar ACI-nya. Tapi dia untuk buahnya kalau kita tanam dengan perawatan yang sama dengan jenis-jenis varietas Garuda atau Thailand merah, itu untuk mencapai tonase 30 ton itu membutuhkan waktu 1 tahun. Kebanyakan kalau petani yang ada di sini membutuhkan 1 tahun untuk menanam jenis varietas Skasesa ini. Nah, ini seperti ini pertumbuhannya dengan tanaman yang sama, jarak tanam yang sama, dan tempatnya lokasi yang sama. Agak sedikit kurang, agak lambat mungkin pertumbuhannya dibanding dengan Thailand merah ataupun mungkin jenis Garuda. Tapi sekali lagi untuk Skasesa ini adalah jenis varietas yang umbinya mengandung kadar ACI yang berkualitas unggul. Nah, sekali lagi ini juga bisa dilihat pertumbuhannya seperti apa. Dan yang pasti batangnya tunas yang baru dia melebar membentuk, atau saat ke atas dia melengkung atau berbelok, melengkung lah mungkin bisa dibilang. Nah, ini sekali lagi mungkin jarak tanam di sini rekomendasi mungkin cukup 80 kali 80 karena untuk kesuburannya kurang dibandingkan dengan jenis Garuda dan Thailand merah. Nah, ini saya tanam sekali lagi dengan waktu yang sama, perawatan yang sama, tempat yang sama. Sedangkan untuk buah atau umbi Skasesa ini kalau rapat bisa berbuah rapat, tetapi kurang panjang dibanding dengan varietas Garuda atau Thailand merah. Jadi umbinya tidak bisa berbuah panjang atau mungkin kurang panjang dibandingkan dengan varietas Thailand atau Garuda. Ini warna umbinya coklat-coklatan, agak seperti pupus daun ini. Nah, warna umbinya. Sedangkan Thailand merah itu saat usia 6 bulan mungkin kulitnya berwarna putih, termasuk juga jenis Garuda itu warnanya putih. Ini untuk sebelahnya kita akan lihat, ini adalah jenis pangkalan. Ini saya tanam dua baris ini pangkalan. Mungkin kalau di tempat Anda beda nama, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas kalau untuk di tulang bawang di unit 2 di sini banyak menyebut pangkalan. Nah, ini pangkalan seperti apa? Seperti ini pelepahnya, daunnya juga agak ada kemerah-merahan sedikit, agak coklat. Dia mata tunasnya rapat, walaupun dia subur dia lebih rapat mata tunasnya. Untuk umbi daripada pangkalan ini sendiri ini berwarna putih, bertumpuk, padat. Tapi kelemahannya juga di sini, kalaupun usia di atas 7 atau 8 bulan dia malah lebih ringan untuk tonasenya, karena ini juga cukup mengandung kadar air yang tinggi. Tapi kalau untuk usia mungkin tanam-tanam di pinggir kali, usia 6 bulan, nah ini bisa direkomendasi. Tapi sekali lagi ini kelebihannya dia lebih cepat besar, lebih cepat berbuah, umbinya padat. Tapi kalau di usia lebih dari 8 bulan dia tengahnya akan mengering atau gambos bahasa. Nah, ini sekali lagi ini untuk jenis
jenis varietas pangkalan yang kita tanam di tempat lokasi yang sama. Nah, kalau tadi adalah jenis singkong pangkalan. Nah, ini sekarang yang di barisan ini adalah bibit baru, yaitu bibit Cina orang bilang. Nah, ini bibit Cina seperti apa? Ini pelepahnya juga agak kemerahan seperti Garuda, tetapi dia tidak dapat tumbuh subur. Nah, ini dengan jarak tanam dan waktu tanam yang sama, lokasi yang sama, seperti ini. Jadi pertumbuhannya di sini agak beda. Daunnya juga tidak terlalu subur, walaupun dengan lahan dan perawatan yang sama. Jadi ini untuk jenis singkong Cina kalau orang bilang. Nah, ini seperti ini kondisinya. Buahnya rapat jenisnya singkong ini, tapi ini tidak tumbuh subur. Nah, mungkin rekomendasi ini jarak tanam yang kita perlu perhatikan. Jarak tanamnya mungkin bisa di 80-70, karena kalau kita tanam terlalu lebar ini nanti akan terjadi kesulitan untuk perawatan gulma atau rumputnya pasti akan tumbuh subur. Jadi untuk singkong Cina ini mungkin rekomendasi dia lebih rapat, karena kelihatan kalau kita lihat pertumbuhannya singkong ini untuk varietas ini tidak dapat tumbuh subur, walaupun kanan kirinya kita bisa lihat dengan lokasi yang sama bisa lebih tumbuh subur. Nah, ini sekali lagi ini untuk varietas singkong Cina yang baru kita dapat bibitnya. Orang bilang buahnya rapat banyak, tapi saya belum pernah panen karena ini baru dapat bibitnya, dan kita eksperimen, kita bandingkan dengan Kasesa saja kalah untuk pertumbuhannya, apalagi dengan Thailand, Garuda, dan pangkalan. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini. Sekali lagi ini untuk yang varietas singkong Cina ya. Dan untuk sebelahnya kita bisa lihat di sini, ini varietas BW1 atau ada yang juga bilang Taiwan. Nah, di sini BW1 ini dengan ciri-ciri yaitu batangnya agak hijau muda, tetapi di pangkal pelepahnya di sini agak merah-merahan. Jadi agak merah-merahan di pangkal pelepahnya dan tumbuh lebih subur dibanding dengan varietas lain. Nah, ini dia tumbuh lebih subur dengan jarak tanam sama, lokasi sama, perawatan yang sama. Nah, ini kelebihannya untuk singkong Taiwan. Ini di sebelahnya pas, ini dapat tumbuh subur 2 kali lipat panjang pelepah dan panjang tunas ya. Sekali lagi, panjang tunas dan panjang pelepah bisa 2 kali lipat. Nah, ini sementara ini varietas ini saya kembangkan dan saya tanam karena saat ini menurut saya ini masih unggul dibanding dengan yang lain ketika kita rawat dengan perawatan yang sama. Dan dengan jarak tanam yang sama ini kita bisa lihat ini hampir tertutup ya, hampir tertutup antara barisan satu dengan barisan yang lain. Maka untuk jenis varietas ini lebih unggul kalau menurut saya. Untuk mengatasi gulma ini sangat mudah, karena ketika kita tanam dengan metode perawatan yang baik, itu rumputnya tidak akan mampu tumbuh lagi ketika kita sudah bersih di awal, karena dia akan tertutup oleh batang daun yang lebat dan akan terjaga kebersihannya. Ini kita bisa lihat bersama, jarak tanam sama, ini sudah sangat-sangat subur, bisa tumbuh 2 kali lipat. Maka sering sahabat tani bertanya, sahabat lapisan desa bertanya, bagaimana cara mengatasi gulma yang
susah. Untuk varietas ini ketika kita dari awal kita bersihkan, kita semprot atau kita koret dengan bersih, maka usia 3 bulan sudah pasti tertutup dan gulma tidak akan tumbuh, rumput tidak akan tumbuh. Maka sampai panen seperti yang sudah saya upload di video-video sebelumnya, akan selalu terjaga kebersihannya karena batang yang mudah tumbuh tinggi dan pelepahnya yang panjang-panjang. Ya, sekali lagi sahabat tani, itu tadi adalah 6 jenis tanaman umbi yang saya tanam, 6 varietas, 6 jenis. Silahkan untuk sahabat tani memilih yang mana, itu silahkan. Saya tidak memaksa karena setiap daerah mungkin beda tanah, unsur tanahnya, dan beda jenis tanaman yang cocok. Tetapi ini saya coba di tempat yang sama, perawatan yang sama, pemupukan yang sama. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya dan kekurangan serta kelebihannya. Sekali lagi selamat mencoba, salam sukses dari Babinsa Deso. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Tetap semangat. Semoga petani Indonesia maju.